saya Jiharizki Maulidina. Nama saya Khairun Nisa Abdillah. Perkenalkan, nama saya Siti Mastura. Nama saya Dwi Maulana Irsya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Arza. Kami dari kelas 9B kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rangkuman IPA kami tentang perkembangbiakan tumbuhan paku dan perkembangbiakan tumbuhan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku? Tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu bagaimana tumbuhan paku berkembang biak? Tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lain tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Di manakah kamu dapat menemukan kotak spora pada tumbuhan paku? Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. 4. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tahukah kamu apa yang menyebabkan kolam berwarna hijau? Kolam berwarna hijau bukan karena lumut, tapi karena gangguan atau alga yang hidup di air. Batu pada tepian kolam biasanya ditumbuhi tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atas batuan tersebut adalah lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu induk lumut memiliki antherium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Meskipun lumut tumbuhan yang memerlukan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang biak, banyak jenis lumut yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang kering dan tipis, pada tanah di mana tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Spora dari lumut akan dibawa oleh angin. Spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dari lumut akan dibawa oleh angin. Jika ada air dan beberapa komponen pendukung lain. Sering kali lumut merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava, atau akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, lumut juga disebut sebagai organisme pionis atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionis, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan pelapukan bebatuan akibat panas dan angin, pelapukan fisika, serta zat kimia lain seperti zat asam atau oksigen.
pelapukan kimia yang akhirnya membentuk tanah sehingga pada akhirnya tumbuhan ini dapat tumbuh pada daerah tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, silakan tanyakan ke komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.